Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menempelkan logo kita ke mockup, teman-teman. Nah, fungsi mockup ini biasanya kita untuk memberikan daya tarik kepada klien kita, bagaimana caranya mereka itu memandang, oh ternyata ketika mereka logonya selesai kita buat dan ditempel di kertas hasilnya seperti ini ya. Jadi itu lebih membuat mereka tertarik, teman-teman. Oh ternyata bagus ya gitu kan, karena hasilnya seperti ini. Nah, langkah-langkah yang kita persiapkan adalah pertama tentunya logo yang sudah selesai kita buat ya seperti ini. Dan yang berikutnya kita siapkan yaitu mockup-nya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari di internet ya. Di sini saya download di free mockup ya. Di sini banyak sekali mockup yang tersedia ya. Ada yang free, ada yang di sini juga ada untuk t-shirt, untuk mug, untuk iPhone dan sebagainya ya. Nah, di sini saya menggunakan yang paper preset logo mockup PSD, teman-teman. Nah, di sini karena formatnya PSD ya, tentu tidak bisa kita tidak bisa kita gunakan di Inkscape, teman-teman. Harus kita buka di software Photoshop. Tapi kita punya alternatif namanya Photopea. Nah, di sini kita juga gratis, teman-teman ya. Cuman di sini biasanya kita ada iklan ya, iklan di bagian kanan ini. Dan biasanya iklannya ada yang tidak senonoh ya, ada yang buka aurat dan sebagainya. Tapi kita ini maklum lah ya, karena kita pakai yang gratisan, dan ini tampilannya mirip sekali dengan Photoshop, teman-teman ya. Dan di sini dia mendukung format PSD, XD, Sketch, PDF, XSP, Draw dan lainnya ya. Lalu di sini kita download terlebih dahulu, teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman mau download silakan, di bagian deskripsi sudah saya sertakan linknya, dan kita download di bagian pre-download seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah download, teman-teman ya. Sudah saya download. Biasanya kita disuruh nunggu sekitar 10 detik ya untuk mendownload secara otomatis. Nah, mungkin seperti itu. Dan langkah pertama kita pergi ke bagian Inkscape-nya, teman-teman ya. Nah, di sini silakan teman download ya kalau sudah selesai, dan kita ekstrak, teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke bagian Inkscape terlebih dahulu ya. Biasanya saya menggunakan atau mengerjakan logo ini di lembar kerja itu 500 pixel, teman-teman. Nah, ketika sudah selesai kita buat logo seperti ini ya, lalu kita besarin, teman-teman. Nah, besaran ini pastikan di bagian ini kita aktifin ya. Bagian same proportion ini kita aktifin biar struknya ngikut, tidak berubah ya ketebalannya. Lalu di sini saya biasanya ya, teman-teman, kalau misalnya ada rekomendasi yang terbaik silakan berikan sarannya di kolom komentar, teman-teman ya. Di sini biasanya ketika saya mau ekspor hasil logo itu di angka 4000 pixel, teman, seperti ini. Dan dia tampak lebih besar dan tidak pecah ketika kita masukkan ke mockup-nya, teman-teman. Lalu di sini kita ekspor ya, kita ekspor PNG seperti biasa, dan kita simpan di tempat yang telah kita siapkan, teman-teman. Di sini ya sudah saya simpan ya, kita save lagi. Dan kita ekspor, pastikan di bagian selection, teman-teman ya. Kita ekspor dan kita reflect aja, teman-teman. Nah, lalu setelah kita selesai ekspor hasil logo kita di Inkscape ya, lalu kita pergi ke bagian mockup tadi, teman-teman ya. Mockup tadi di bagian download ya. Pastikan, teman-teman ya, tadi kita sudah download seperti ini hasilnya, yaitu bentuk zip, dan kita ekstrak menjadi file seperti ini, teman. Nah, nanti kita akan buka di bagian format PSD seperti ini ya. Lalu kita pergi terlebih dahulu online-nya, kita buka di bagian open from computer ya. Lalu kita cari tempat mockup tadi yang telah kita ekstrak. Nah, di sini saya sudah ekstrak, teman-teman ya, fivernya. Fiver logonya seperti ini tadi, kita klik 2 kali dan kita cari file PSD, teman-teman. Bukan file JPEG, tapi kita file PSD-nya, lalu kita open. Nah, tunggu sebentar, karena ini bentuk online ya. Kalau misalnya jaringan kita lemot, maka agak berat ya. Nah, mungkin ada sedikit saya jelaskan, teman-teman ya. Di sini ketika kita buka mockup-nya, tampilannya agak sedikit beda ya. Dia lebih kasar ya. Jadi jangan terpaku dengan hasil yang seperti ini ya. Kita lihat saja hasilnya yang tadi ya, di internet sini. Seperti ini ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Tapi ketika kita buka filenya itu lebih agak kasar ya, putihnya lebih banyak ya. Karena ini tidak realistis, teman-teman ya. Tidak masalah yang ini. Lalu kita pergi ke bagian placeholder-nya ya, kita klik di sini. Nah, di sini telah muncul 2 layer, teman-teman ya. Namanya 2 channel ya.
Yang satunya tadi masih bentuk formatnya seperti ini ya. Lalu yang berikutnya dalam bentuk yang seperti ini. Nah, di sini kita akan buang logo ini teman-teman ya. Kita akan buang logo ini. Kita pergi ke bagian file, lalu kita open and pledge seperti ini ya. Kita pledge, kita cari logo yang telah kita ekspor tadi ke home, lalu kita cari mau up logo seperti ini ya. Lalu kita open. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini telah nampak teman-teman ya, logo kita sudah masuk ke sini. Lalu kita sembunyikan saja yang bagian ini, yang logo di bawah tadi yang kita sembunyikan. Kita hidden kan, lalu kita checklist bagian transform control ini, kita checklist. Nah, lalu kita tekan shift, kita atur ya, seperti apa. Nah, seperti ini, agak kecil. Oke, mungkin segini. Lalu yang berikutnya kita klik file, lalu kita save ya, save sebagai bentuk smart object-nya, kita tekan, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, proses simpan ini agak lama teman-teman ya, karena online lah mungkin ya, wajar. Nah, sekarang sudah terupdate ya, sudah tersimpan. Sekarang kita pergi ke bagian channel yang tadi ya, yang bagian 1. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini tidak mengapa ya, masih banyak bercak-bercak putihnya. Ini wajar ya, karena masih dalam bentuk seperti previewnya ya. Lalu kita pergi ke bagian file, lalu kita export ya, dalam bentuk PNG ya. Kita export. Dan kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ya, di sini kita lihat ya, kita kecilin terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Tuh hasilnya bagus ya. Kalau kita dekatin ya wajar putih ya. Nah, kalau kita jauhin seperti ini, hasilnya lebih halus ya. Lalu kita klik save teman-teman. Kita klik save dan ini proses downloadnya. Nah, selesai, kita buka filenya. Hasilnya seperti ini. Kita klik, lalu kita open ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini tidak pecah teman-teman ya. Di sini tidak pecah. Sudah bagus ya kualitasnya, karena tadi ketika kita ekspornya ukurannya kita besarin ya. Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya caranya, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk dukung terus channel Abu Zaid Tutorial ya, karena di sini kita akan saling berbagi. Dan jangan lewatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.